Bayangkan sebuah kehidupan di mana tekanan finansial hilang hanya dengan dua kata sederhana. Kata-kata yang begitu kuat sehingga Saint Padre Pio bersumpah bahwa kata-kata tersebut dapat membuka kelimpahan ilahi. Tahukah Anda bahwa dua kata sederhana memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan finansial Anda? Saint Padre Pio mewariskan kepada kita warisan yang luar biasa. Sebuah kunci spiritual yang telah membantu banyak orang mengatasi kesulitan keuangan mereka. Jika Anda percaya pada kebijaksanaan Padre Pio, tulis "saya percaya" di kolom komentar di bawah. Teman-teman terkasih, saya memahami betapa beratnya kekhawatiran keuangan, tekanan terus-menerus mengenai tagihan, malam-malam tanpa tidur, yang memikirkan bagaimana menafkahi keluarga Anda. Perasaan bahwa sekeras apapun Anda bekerja, itu tidak pernah cukup. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah ajaran mendalam dari Padre Pio yang memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, tuliskan "saya percaya" di komentar dan berlanggananlah untuk bergabung dalam perjalanan iman kami. Bertahanlah sampai akhir untuk mendapatkan kejutan yang mengubah hidup. Dua kata ini mungkin tampak sederhana, namun memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Padre Pio mengajarkan kita bahwa ketika kita berada dalam kesulitan keuangan, kita harus mengatakan, "Saya percaya," bukan hanya sekedar kata-kata, namun sebagai pernyataan iman yang mendalam. Ia memahami bahwa kelimpahan sejati berasal dari kepercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan. Anda tahu Padre Pio sendiri berasal dari keluarga yang sederhana. Dia tahu apa artinya menghadapi kelangkaan, namun dia tidak pernah kehilangan keyakinannya. Dia menyaksikan mukjizat pemeliharaan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan dalam kehidupan orang-orang yang meminta bimbingannya. Berkali-kali dia mengatakan kepada mereka yang sedang berjuang dengan masalah keuangan, ucapkan dua kata ini dengan keyakinan penuh, "Saya percaya." Tapi apa yang membuat kata-kata ini begitu kuat? Ini bukan hanya tentang mengulanginya secara mekanis. Ini tentang memahami makna spiritualnya yang mendalam. Saat kita berkata, "Saya percaya," kita sedang membuat pernyataan iman yang kuat. Kami mengakui bahwa kami tidak sendirian dalam perjuangan kami, bahwa ada rencana yang lebih besar untuk hidup kami. Padre Pio mengajarkan bahwa pernyataan kepercayaan ini perlu datang dari lubuk hati kita yang terdalam. Ini bukan hanya tentang kemakmuran finansial. Ini tentang mencapai keadaan penyerahan diri dan keyakinan penuh di mana ketika kita benar-benar percaya, kita membuka diri untuk menerima berkah dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan mungkin terjadi. Coba pikirkan sejenak. Berapa kali Anda mencoba menyelesaikan masalah keuangan Anda hanya dengan cara yang logis? Bekerja lebih keras, memotong pengeluaran, mencari peluang baru. Ini semua merupakan langkah penting. Namun Padre Pio mengingatkan kita bahwa kelimpahan sejati dimulai dengan keselarasan spiritual. Saya telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam kehidupan orang-orang ketika mereka mulai menerapkan ajaran ini, tidak hanya dalam situasi keuangan mereka, namun juga dalam seluruh pendekatan mereka terhadap kehidupan. Kedamaian yang datang dari kepercayaan yang sungguh-sungguh tak ternilai harganya. Ketika kita melepaskan cengkeraman kita pada kekhawatiran dan menerima kepercayaan, kita menciptakan ruang bagi terjadinya keajaiban. Yang menarik dari ajaran Padre Pio adalah kesederhanaannya. Dia tidak meresepkan ritual yang rumit atau doa yang panjang. Hanya dua kata, "Saya percaya." Namun kata-kata ini, bila diucapkan dengan iman yang tulus, mempunyai kekuatan untuk memindahkan gunung. Mereka melambangkan penyerahan diri sepenuhnya pada pemeliharaan dan kebijaksanaan Tuhan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam bagaimana menerapkan kata-kata kuat ini dalam kehidupan sehari-hari Anda, saya ingin Anda memikirkan sesuatu. Apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda benar-benar percaya? Bagaimana rasanya melepaskan beban kekhawatiran finansial yang terus-menerus, mengetahui bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan Anda? Jika Anda siap untuk menemukan kekuatan transformatif dari kedua kata ini, jika Anda siap untuk membuka hati terhadap cara hidup yang baru, tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat bagaimana menerapkan kebijaksanaan Padre Pio dalam cara-cara praktis yang dapat mengubah realitas finansial Anda. Ingat,
Jika pesan ini sesuai dengan hati Anda, tulis "Saya percaya" di komentar di bawah. Mari ciptakan komunitas iman dan dukungan, di mana kita semua bisa tumbuh bersama dalam kepercayaan dan kelimpahan. Sekarang izinkan saya berbagi dengan Anda sesuatu yang luar biasa tentang dua kata yang diajarkan Padre Pio kepada kita. Ini bukan hanya kata-kata biasa yang diucapkannya. Hal-hal tersebut muncul dari pengalaman spiritualnya yang mendalam dan pemahamannya yang mendalam tentang keimanan. Selama hidupnya, Padre Pio menghadapi banyak tantangan. Hidup melalui 2 perang dunia, kesulitan ekonomi, dan cobaan pribadi. Dia menemukan bahwa kepercayaan adalah fondasi dari semua kelimpahan spiritual dan material. Ia sering mengingatkan orang bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya. Yang kita butuhkan adalah kepercayaan dan tindakan yang dibimbing oleh iman. Perhatikan kutipan kuat dari Padre Pio ini. Berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Khawatir tidak ada gunanya. Tuhan Maha Pengasih dan akan mendengar doamu. Ini dengan sempurna merangkum ajarannya tentang kepercayaan. Dia memahami bahwa kekhawatiran berlebihan mengenai masalah keuangan dapat menghalangi berkat yang kita cari. Landasan Alkitabiah bagi pengajaran ini sangat mendalam. Kita menemukan hal ini tercermin dalam Matius 6 ayat 26. Perhatikanlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tidak menuai, atau menyimpan dalam lumbung, namun Bapamu yang di sorga memberi makan mereka. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Bagian ini dengan indah menggambarkan kepercayaan yang diajarkan Padre Pio. Pikirkan tentang kekuatan deklarasi. Ketika kita mengatakan, "Saya percaya," kita tidak hanya mengucapkan kata-kata, kita menyelaraskan diri kita dengan kebenaran spiritual. Kami mendeklarasikan keyakinan kami pada sesuatu yang lebih besar dari keadaan kami saat ini. Deklarasi ini memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Namun inilah yang membuat ajaran Padre Pio unik. Ia memahami bahwa kepercayaan tidaklah bersifat pasif. Ini bukan tentang duduk santai dan menunggu keajaiban. Sebaliknya, ini tentang mempertahankan iman sembari mengambil tindakan yang terinspirasi. Ketika kita benar-benar percaya, kita bertindak berdasarkan keyakinan, bukan karena putus asa. Kata-kata "saya percaya" menjadi kompas yang memandu keputusan kita. Daripada membuat pilihan karena ketakutan atau kelangkaan, kita mulai bertindak berdasarkan landasan iman dan kelimpahan. Pergeseran pola pikir ini seringkali menghasilkan keputusan dan peluang keuangan yang lebih baik yang mungkin kita lewatkan ketika diliputi oleh kekhawatiran. Padre Pio mengajarkan bahwa kepercayaan ini tidak hanya mencakup masalah finansial, itu menyentuh setiap aspek kehidupan kita, hubungan, kesehatan, dan pertumbuhan rohani kita. Saat kita belajar mempercayai satu bidang, secara alami kepercayaan itu akan mengalir ke bidang lain, menciptakan harmoni yang indah dalam hidup kita. Ada alasan mendalam mengapa Padre Pio menekankan kata-kata spesifik ini. Tindakan mengatakan, "Saya percaya," menciptakan hubungan spiritual yang melampaui lingkungan sekitar kita. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa kesulitan finansial kita hanya bersifat sementara, namun iman kita abadi. Ingat, Padre Pio tidak hanya mengajarkan hal ini, dia menjalaninya. Sepanjang hidupnya, beliau menyaksikan manifestasi pemeliharaan yang tak terhitung banyaknya. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi semua orang yang menganut ajaran ini dengan hati yang tulus. Dia melihat betapa sederhananya kepercayaan dapat membuka pintu yang tampaknya tertutup secara permanen. Keindahan dari ajaran ini terletak pada universalitasnya. Apakah Anda sedang menghadapi kesulitan keuangan yang serius, atau sekadar mencari kelimpahan yang lebih besar dalam hidup Anda? Kedua kata ini memiliki kekuatan yang sama. Mereka mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati dimulai dengan kekayaan rohani. Mari kita jelajahi bagaimana menerapkan kata-kata kuat ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Praktik mengatakan, "Saya percaya," bukan sekadar pengulangan. Ini tentang menciptakan pola pikir baru yang menarik kelimpahan dan kedamaian. Mulailah hari Anda dengan menyatakan, "Saya percaya," segera setelah Anda bangun. Ini menentukan suasana sepanjang hari Anda.
Sebelum memeriksa rekening bank Anda, sebelum membuka tagihan, sebelum menghadapi keputusan keuangan apapun, berhentilah sejenak dan ucapkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan. Latihan pagi ini membantu membangun landasan iman yang membawa Anda menjalani hari. Padre Pio menekankan saat-saat tertentu ketika kata-kata ini menjadi sangat kuat. Ketika menghadapi pengeluaran yang tidak terduga, katakan, "Saya percaya." Ketika ada tagihan yang tampaknya mustahil untuk dibayar, katakan, "Saya percaya." Ketika peluang tampak langka, katakan, "Saya percaya." Setiap deklarasi ibarat menanam benih iman yang akan tumbuh menjadi perwujudan. Inilah cara praktis untuk memperkuat praktik ini. Tulislah "Saya percaya" pada catatan kecil dan letakkan di tempat yang sering Anda lihat, dompet Anda, ruang kerja Anda, cermin Anda. Pengingat visual ini membantu menjaga fokus Anda pada kepercayaan sepanjang hari. Setiap kali Anda melihat kata-kata ini, ulangi dengan iman yang diperbarui. Kekuatan dari kata-kata ini lebih dari sekedar mengucapkannya. Saat Anda berkata, "Saya percaya," luangkan waktu sejenak untuk merasakan kedamaian yang datang dari kepercayaan yang tulus. Lepaskan ketegangan di bahu Anda, lepaskan kekhawatiran dari pikiran Anda. Pelepasan fisik dan emosional ini sangat penting agar kelimpahan mengalir ke dalam hidup Anda. Padre Pio mengajarkan bahwa kepercayaan harus disertai dengan tindakan yang bijaksana. Meskipun menyatakan, "Saya percaya," tetaplah terbuka terhadap panduan tentang langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil. Mungkin Anda akan merasa terinspirasi untuk mempelajari keterampilan baru, mencari peluang berbeda, atau membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Kepercayaan bukan berarti tidak bertindak, itu berarti bertindak berdasarkan keyakinan, bukan rasa takut. Pertimbangkan untuk membuat ritual harian berdasarkan kata-kata ini. Mungkin menyalakan lilin, menarik napas dalam-dalam, dan meluangkan waktu 5 menit untuk merenung dengan tenang sambil mengulangi, "Saya percaya." Latihan berdedikasi ini membantu memperdalam hubungan Anda dengan kekuatan spiritual di balik kata-kata ini. Ketika kekhawatiran finansial muncul, dan itu akan terjadi, gunakan kata-kata ini sebagai tanggapan pertama Anda. Daripada membiarkan kecemasan menguasai Anda, segera nyatakan, "Saya percaya." Hal ini menciptakan jalur saraf baru, menggantikan kekhawatiran dengan keyakinan sebagai reaksi default Anda terhadap tantangan keuangan. Ingatlah untuk menerapkan kepercayaan ini pada semua bidang keuangan Anda. Apakah Anda membayar tagihan, melakukan investasi, atau mempertimbangkan peluang kerja baru, biarlah "Saya percaya" menjadi prinsip panduan Anda. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa seluruh kehidupan finansial Anda selaras dengan iman dan kebijaksanaan spiritual. Padre Pio mengamati bahwa mereka yang menjalankan kepercayaan ini seringkali merasakan berkat yang tidak terduga. Terkadang hal ini datang melalui peluang yang mengejutkan, di lain waktu melalui sumber daya yang muncul tepat pada saat dibutuhkan. Kuncinya adalah tetap terbuka terhadap bagaimana jawabannya akan datang. Percaya bahwa jawaban itu akan tiba pada waktu yang tepat. Jadikan kata-kata ini sebagai bagian dari rutinitas malam Anda juga. Sebelum tidur, renungkan momen ketika kepercayaan membawa Anda menjalani hari. Ungkapkan rasa syukur atas tantangan dan berkat dengan mengetahui bahwa setiap pengalaman memperkuat iman Anda. Akhiri hari Anda dengan pernyataan damai terakhir, "Saya percaya." Latihan ini menjadi sangat kuat ketika dibagikan kepada orang lain. Saat Anda mendengar seseorang mengungkapkan kekhawatiran finansial, ingatkan mereka dengan lembut tentang 2 kata ini. Bagikan bagaimana praktik ini berdampak pada hidup Anda. Membangun komunitas kepercayaan, membantu memperkuat iman setiap orang. Saat Anda secara konsisten berlatih mengatakan, "Saya percaya," Anda akan melihat perubahan halus. Keputusan Anda menjadi lebih percaya diri, kedamaian Anda lebih stabil, kemampuan Anda untuk mengenali peluang menjadi lebih tajam. Transformasi inilah yang menurut Padre Pio dapat dicapai melalui kepercayaan yang sederhana dan tak tergoyahkan. Sekarang, mari kita jelajahi transformasi mendalam yang terjadi ketika kita memahami sepenuhnya kedua kata yang penuh kekuatan ini. Perubahan dimulai dari hati kita dan secara bertahap terwujud dalam keadaan eksternal kita. Ketika Anda secara konsisten menyatakan,
Saya percaya Anda akan melihat hubungan Anda dengan uang mulai berubah. Alih-alih melihatnya sebagai sumber stres, Anda mulai melihatnya sebagai alat untuk kebaikan. Inilah tepatnya yang diajarkan Padre Pio, bahwa sumber daya keuangan kita dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Transformasi seringkali dimulai secara halus. Anda mungkin merasa lebih damai saat memeriksa saldo bank Anda. Kepanikan yang biasa muncul saat muncul pengeluaran tak terduga mulai berkurang. Anda mulai membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan, bukan rasa takut. Perubahan kecil ini menandakan dimulainya transformasi yang lebih mendalam. Padre Pio mengamati bahwa orang-orang yang menguasai kepercayaan mengalami fenomena yang menarik. Kebutuhan mereka dipenuhi dengan cara yang tidak dapat mereka rencanakan atau prediksi. Terkadang hal ini datang melalui peluang kerja baru, terkadang melalui sumber daya yang tidak terduga, dan seringkali melalui peningkatan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada. Ingat, transformasi ini bukan hanya tentang menarik lebih banyak uang. Ini tentang mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan keuangan secara keseluruhan. Ketika kita benar-benar percaya, kita terbebas dari siklus kekhawatiran terus-menerus yang seringkali mengarah pada keputusan keuangan yang buruk. Kita mendapatkan kejelasan tentang kebutuhan kita yang sebenarnya versus keinginan kita. Salah satu aspek paling kuat dari mengatakan, saya percaya, adalah pengaruhnya terhadap pilihan kita sehari-hari. Ketika kepercayaan menjadi landasan Anda, secara alami Anda mulai membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Anda menjadi lebih peka terhadap pengeluaran Anda, lebih bersyukur atas apa yang Anda miliki, dan lebih terbuka terhadap peluang untuk berkembang. Pertimbangkan kebijaksanaan dari Padre Pio ini. Kepercayaan kita menciptakan saluran yang melaluinya berkat dapat mengalir. Ketika kekhawatiran dan ketakutan menghalangi saluran ini, bahkan sumber daya yang berlimpah pun tidak dapat memberi kita kedamaian. Namun ketika kita menjaga kepercayaan, kita menjaga saluran ini tetap terbuka, sehingga memungkinkan berkah materi dan spiritual menjangkau kita. Transformasi ini tidak hanya mencakup bidang keuangan. Orang seringkali melaporkan peningkatan hubungan, kesehatan yang lebih baik, dan tujuan yang lebih dalam. Ini karena kepercayaan sejati mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Ketika kita melepaskan beban berat dari kekhawatiran finansial, kita melepaskan energi untuk aspek kehidupan lainnya. Perhatikan tanda-tanda transformasi dalam hidup Anda. Mungkin Anda akan merasakan kedamaian yang lebih besar ketika berurusan dengan masalah keuangan. Peningkatan kejelasan dalam pengambilan keputusan, munculnya peluang tak terduga, tujuan yang lebih kuat dengan sumber daya Anda, atau hati yang lebih murah hati dalam keadaan apapun. Kepercayaan juga mengubah cara kita memandang tantangan. Daripada melihat kesulitan keuangan sebagai hambatan belaka, kita mulai mengenalinya sebagai peluang untuk berkembang dan melakukan keajaiban. Pergeseran perspektif ini seringkali mengarah pada solusi kreatif yang mungkin kita lewatkan ketika dibutakan oleh rasa khawatir. Bagian terindah dari transformasi ini adalah bagaimana hal itu berdampak pada orang lain. Saat orang melihat kedamaian dan kepercayaan diri yang Anda pelihara, bahkan di masa-masa sulit, mereka tertarik untuk memahami rahasia Anda. Kepercayaan Anda menjadi terang yang membantu orang lain menemukan jalan menuju iman. Ingat, transformasi melalui kepercayaan tidak terjadi secara instan. Ini sebuah perjalanan. Suatu hari nanti, Anda akan merasa lebih mudah untuk percaya dibandingkan hari lainnya. Ini normal dan merupakan bagian dari proses. Kuncinya adalah mempertahankan praktik menyatakan, saya percaya, terlepas dari apa yang Anda rasakan saat itu. Saat kita menutup perjalanan ini, mari kita renungkan kebijaksanaan mendalam dari ajaran Santo Padre Pio. Dua kata sederhana. Saya percaya memiliki kekuatan untuk mengubah kekhawatiran finansial, pola pikir, dan seluruh cara kita menjalani hidup. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keimanan, pesan ini terasa begitu relevan di tengah tantangan ekonomi yang seringkali membebani hati. Padre Pio, dengan kehidupannya yang penuh kerendahan hati dan iman, tak tergoyahkan melalui masa perang, kemiskinan, dan cobaan pribadi menjadi teladan bagi kita. Ketika kita mengucapkan, saya percaya, kita tidak sekadar mengucap kata. Kita menyatakan keyakinan pada kuasa yang lebih besar
dari keadaan kita, selaras dengan providensi ilahi yang disaksikan Padre Pio berulang kali. Ajaran ini yang berakar pada kebenaran Alkitab dalam Matius 6:20, di mana Tuhan memelihara burung di udara sebagai bukti nilai kita, menawarkan pelajaran abadi. Kepercayaan adalah fondasi kelimpahan spiritual dan material. Yang paling mengesankan adalah kesederhanaan praktik ini. Di tengah budaya yang seringkali menekankan kerja keras, tanpa henti dan perencanaan rumit, ajakan Padre Pio untuk mengucap, "Saya percaya," terasa seperti angin sejuk. Ini mengingatkan kita bahwa, meskipun usaha dan langkah praktis penting, semua itu paling efektif bila berpijak pada iman, bukan ketakutan. Kisah transformasi yang dibagikan dalam pesan ini, orang-orang menemukan kedamaian, sumber daya tak terduga, atau keputusan finansial yang lebih bijak, menunjukkan bahwa praktik ini berhasil bukan melalui keajaiban instan, melainkan melalui perubahan perspektif. Dengan melepaskan cengkeraman kecemasan, kita membuka ruang bagi mukjizat, baik besar maupun kecil, untuk terjadi. Secara pribadi, saya merasa terdorong untuk mengevaluasi kembali momen-momen ketika kekhawatiran finansial menguasai saya. Berapa sering saya memilih stres alih-alih iman? Kata-kata Padre Pio menantang saya untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, percaya, dan bertindak dengan tujuan yang jelas. Pelajaran dari ajaran ini sangat praktis dan mengubah hidup. Pertama, konsistensi adalah kunci. Menjadikan saya percaya sebagai kebiasaan harian, mengucapkannya di pagi hari, menuliskannya di catatan kecil, atau mengatakannya saat tagihan tiba, membangun pola pikir berbasis iman seiring waktu. Ini seperti melatih otot. Semakin sering kita berlatih, semakin kuat kepercayaan kita. Kedua, kepercayaan harus dipadukan dengan tindakan. Padre Pio tidak mengajarkan kita untuk berdiam diri. Ia mendorong langkah yang terinspirasi, seperti mempelajari keterampilan baru, mencari peluang kerja, atau mengelola keuangan dengan lebih bijak. Keseimbangan antara iman dan usaha ini terasa memberdayakan. Bukan soal menunggu bantuan, melainkan bergerak maju dengan keyakinan bahwa kebutuhan kita diketahui. Ketiga, kepercayaan mengubah lebih dari sekadar keuangan. Kedamaian yang dihasilkannya meluas ke hubungan, kesehatan, dan tujuan hidup, menciptakan efek riak positif. Saya belajar bahwa ketika kita percaya dalam satu aspek, itu mengalir ke aspek lain, menciptakan harmoni dalam hidup. Terakhir, berbagi praktik ini memperkuat komunitas. Dalam budaya Indonesia yang menghargai kebersamaan, mengajak orang lain untuk mengucap, "Saya percaya," menciptakan jaringan dukungan, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam perjuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya terinspirasi untuk memulai dengan langkah kecil namun penuh makna. Setiap pagi saya akan berhenti sejenak sebelum memeriksa rekening bank dan mengucap, "Saya percaya," membiarkan kata-kata itu menentukan nada hari saya. Saat pengeluaran tak terduga muncul, saya akan menahan dorongan untuk panik dan malah menyatakan, "Saya percaya," lalu dengan penuh doa mempertimbangkan langkah berikutnya. Saya juga akan menyimpan catatan kecil, bertuliskan kata-kata ini di dompet sebagai pengingat nyata untuk tetap berpijak pada iman. Di luar keuangan, saya ingin menerapkan kepercayaan ini pada keputusan tentang karier, hubungan, dan pertumbuhan pribadi, mengetahui bahwa hati yang berlabuh pada iman membuat pilihan yang lebih bijak. Praktik ini terasa seperti anugerah, tidak memerlukan kekayaan, status, atau kesempurnaan, hanya kesiapan untuk percaya dan bertindak. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan keberanian, melihat tantangan sebagai batu loncatan, dan percaya bahwa jalan kita dipandu. Saudara-saudari yang terkasih, jika pesan tentang kepercayaan dan kelimpahan ini menyentuh hati Anda, saya mengajak Anda untuk bertindak hari ini. Tekan tombol *like* untuk menyebarkan kebijaksanaan ini kepada mereka yang membutuhkannya. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang bergumul dengan tekanan finansial. Tindakan Anda bisa menjadi dorongan bagi mereka untuk memulai perjalanan kepercayaan mereka sendiri. Berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan ajaran-ajaran yang mengubah hidup. Di kolom komentar di bawah, tulis terima kasih atau ceritakan bagaimana saya percaya menginspirasi Anda. Kami ingin mendengar kisah Anda.
Mari bersama-sama membangun komunitas iman, di mana kita saling menguatkan dan merangkul kebenaran abadi Padre Pio. Teruslah mengucap, saya percaya dan saksikan bagaimana itu mengubah hidup Anda. Semoga kedamaian, kemakmuran, dan iman yang teguh memandu perjalanan Anda ke depan.